Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Olivia Zalfa Ajahra. Saya dari kelas akuntansi reguler C, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dengan nomor induk mahasiswa 3403210159. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang bagaimana sih cara membuat artikel yang baik dan benar. Nah teman-teman, bisa kita lihat ya, ini saya telah membuat PowerPoint mengenai 10 langkah-langkah cara membuat artikel yang baik dan benar. Nah langsung saja ya, di sini bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat ya di sini teman-teman, ada 10 langkah-langkah cara membuat artikel yang baik dan benar. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu apa sih artikel? Apa itu artikel? Karena kan tidak mungkin ya kita akan membuat artikel tapi kita sendiri tidak tahu definisi dari artikel itu sendiri. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis artikel. Nah, dari sini kita bisa lihat jenis-jenis artikel apa yang akan kita buat. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat artikel yang tentunya artikel yang baik dan langsung saja kita pembahasan yang pertama yaitu apa sih artikel? Apa itu artikel? Artikel adalah jenis tulisan yang secara muatan, isi berisi pendapat, kritik, gagasan, pikiran si penulis terkait dengan persoalan, isu yang sedang hangat dan dicari-cari oleh pembaca atau masyarakat. Nah, dari pengertian di atas nih teman-teman, maka artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang berusaha untuk mengungkapkan pendapat penulis berdasarkan pada data, fakta, fenomena yang sering terjadi. Oh iya, for your information nih teman-teman, artikel juga dapat ditulis secara santai loh, tapi dapat juga menggunakan bahasa ilmiah, tergantung dari konteks artikel yang seperti apa yang akan kita buat. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis artikel. Nah, langsung saja ya kita ke jenis artikel yang pertama yaitu artikel deskripsi. Artikel deskripsi adalah jenis tulisan yang menjabarkan secara rinci objek. Tujuan dari menuliskan secara rincinya adalah agar si pembaca bisa merasakan seolah-olah mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Karena memang sumber artikel deskripsi dilandaskan pada panca indera. Kemudian ke jenis artikel yang kedua yaitu artikel narasi. Artikel narasi adalah jenis tulisan yang menggambarkan topik atau tema sejelas-jelasnya kepada pembaca. Dapat pula diartikan sebagai upaya menjawab perkembangan yang terjadi berdasarkan kurun waktu atau proses. Narasi juga disebut-sebut sebagai karya tulisan yang mencoba menghubungkan cerita berdasarkan pada sebab akibat. Umumnya model jenis narasi lebih sering digunakan untuk jenis karya fiksi seperti novel, cerpen, dan hikayat. Lanjut ke jenis artikel yang ketiga yaitu artikel persuasi. Artikel persuasi adalah jenis tulisan yang berusaha untuk menjelaskan sebuah topik atau tema tertentu, namun di dalamnya memiliki unsur ajakan atau bujukan. Di sini, dengan kata lain, artikel persuasi adalah tulisan yang menyuguhkan fakta dan opini agar pembaca mengerti dan memahami perspektif berdasarkan data yang meyakinkan. Lanjut, masih tentang pembahasan jenis-jenis artikel. Nah, jenis artikel yang keempat yaitu artikel eksposisi. Artikel eksposisi adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan cara memperhatikan unsur kebahasaan, struktur, dan aspek tulisan. Secara penyampaian, artikel eksposisi disampaikan dengan cara memaparkan, menguraikan dan menjelaskan topik
isu yang diangkat agar jelas dan dipahami oleh pembaca. Pembaca pun mendapatkan pengetahuan dan memperluas pandangan. Nah, jenis artikel yang terakhir yang akan kita bahas yaitu artikel prosedur. Artikel prosedur adalah artikel yang berisi tentang urutan dari tahapan dan langkah untuk mencapai tujuan yang harus dilalui oleh pembaca. Biasanya artikel prosedur ini identik dengan kata-kata cara, seperti halnya pada artikel yang sedang kita bahas ini. Cara membuat artikel yang baik dan benar. Oke, langsung kita ke inti pembahasan, yaitu bagaimana sih cara membuat artikel yang baik dan benar. Nah, di sini step yang pertama yaitu menentukan ide, topik, dan tema. Jadi, step yang pertama dari cara membuat artikel yang baik dan benar adalah menentukan ide dan topik dan tema. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menulis artikel yaitu adalah menentukan ide, topik, dan tema. Penentuan ide ini menjadi langkah yang sangat penting. Jadi bisa kita mulai dari ide sederhana nih teman-teman. Contohnya masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun masalahnya sangat sederhana, namun jika hal tersebut dapat memberikan solusi, maka tulisan kita akan membantu orang lain. Berjalan-jalan dapat membantu kita mendapatkan ide saat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian untuk membaca dan menonton film juga dapat mengasah imajinasi dan kreativitas kita sehingga kita dapat memikirkan ide tulisan baru. Nah, step yang kedua yaitu menyusun kerangka artikel. Kerangka artikel akan membantu penulis mengetahui garis besar dari sesuatu yang akan kita tulis. Fungsi lain dari kerangka artikel adalah agar penulis tidak kehilangan arah, sehingga saat menulis berhenti di tengah jalan, kita dapat kembali mengingat hal-hal yang ingin kita sampaikan di dalam sebuah artikel. Dan lanjut ke step yang selanjutnya, yaitu cari dan rujukan yang kredibel. Membuat artikel ini tidak seperti tulisan fiksi yang berdasarkan imajinasi. Menulis artikel itu membutuhkan sumber atau referensi yang benar. Caranya adalah dengan membaca hasil penelitian atau buku-buku yang relevan nih teman-teman dengan tema artikel yang ingin kita tulis. Memberikan referensi yang kredibel akan membantu kita meraih kepercayaan pembaca terhadap artikel yang kita tulis. Nah, untuk step yang selanjutnya yaitu menulis paragraf pembuka singkat namun berisi. Nah, paragraf pertama dalam sebuah artikel sangat mempengaruhi pembaca untuk terus membaca artikel sampai selesai atau melewatkannya. Sehingga penting untuk kita menuliskan paragraf pembuka yang tidak terlalu panjang namun menarik dan bisa memancing pembaca untuk terus membaca artikel kita sampai selesai. Lanjut ke step yang selanjutnya yaitu menulis artikel secara singkat, padat, dan to the point. Hindari mengulang kata hanya untuk memperpanjang artikel dan memperbanyak jumlah kata, karena hal ini bisa berpotensi membuat kalimat yang kita tulis menjadi sulit dimengerti dan membosankan. Maka dari itu, tulislah informasi dengan kata-kata yang jelas agar pembaca mendapatkan pemahaman yang maksimal terkait isu atau ide penulisan yang kita tulis. Step yang selanjutnya yaitu menambahkan ilustrasi atau gambar. Karena dengan menambahkan ilustrasi atau gambar dapat membantu pembaca merasa tertarik nih untuk membaca tulisan kita karena visualnya terasa menarik nih teman-teman. Lanjut ke step yang selanjutnya tuh
menambahkan tabel dan grafik. Nah, pada step ini terkadang ada beberapa hal yang akan lebih mudah dipahami jika diproyeksikan dalam bentuk tabel atau grafik. Contohnya, perbandingan data atau penjabaran data berangka. Nah, step yang selanjutnya nih teman-teman, membaca ulang artikel. Nah, dalam step ini kita harus melakukan agar kita dapat mengkaji ulang kalimat yang kita tulis, sehingga kita dapat mengevaluasi nih tulisan kita teman-teman, mengoreksi juga jika ada kalimat yang terasa janggal dan membetulkan penulisan yang salah atau typo. Lanjut nih ke step yang selanjutnya nih teman-teman, ada proses editing dan publishing. Nah, untuk proses editing ini yang kita lakukan dalam proses ini yaitu periksa nih teman-teman apakah ada penulisan kata atau typo. Kemudian ada fakta dan data yang di artikel. Nah, fakta dan data di artikel yang kita berikan itu sudah cukup kredibel dan juga relevan. Kemudian periksa juga nih kalimatnya nyaman atau tidak ketika dibacanya nih teman-teman. Kemudian periksa juga struktur artikelnya. Nah, kita juga harus melakukan double cross check nih teman-teman, apakah struktur artikel yang kita buat ini sudah sesuai atau tidak. Kemudian step yang selanjutnya yaitu periksa tanda bacanya. Jangan sampai kita salah menempatkan tanda baca dalam artikel kita nih teman-teman. Lanjut ke step yang terakhir yaitu step publishing atau publish. Nah, kegiatan publishing ini ketika artikel yang sudah kita buat bisa kita publish nih teman-teman di website. Misalnya blog jika kita adalah seorang blogger. Nah, kemudian bisa juga kita cetak nih teman-teman artikel yang sudah kita buat ke percetakan koran. Atau bisa juga nih kita share teman-teman ke berbagai macam media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman itu dia ya tutorial cara membuat artikel yang baik dan benar. Nah, ada 10 langkah yang telah kita bahas ya teman-teman. Semoga apa yang sampaikan bisa bermanfaat dan sangat mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Semoga dapat membantu ya teman-teman bagi teman-teman yang akan membuat artikel yang baik dan benar. Nah teman-teman, selamat mencoba dan good luck, happy writing teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.